Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbaka kana mahzura. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Sampai pada detik ini bisa kita berhadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Tentunya ini semua adalah merupakan karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang mungkin hari ini berharap bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, tapi dikarenakan sesuatu hal mungkin, bisa dikarenakan dia sedang sakit atau apapun itu, tapi kita termasuk orang-orang yang Allah pilih bisa berhadir di rumah Allah ini. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yang tentunya wajib dan patut kita syukuri. Salawat beriring salam kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak kita semua, terutama kepada diri pribadi hati sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal istiqdadu liyaumir rahim. Takwa itu adalah khawfu minal jalil, ada rasa ketakutan kita, khauf kita kepada Allah. Wal amal bil tanzil, mampu kita mengamalkan apa yang sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, ada sifat qanaah di dalam diri kita. Tentunya dengan nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita, kita ridho terhadap itu dan terus kita berupaya dan berusaha, tapi kita tidak mengeluh atas nikmat yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu adalah qanaah. Wal istiqdadu liyaumir rahim, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi suatu hari, yaitu hari kiamat. Di dunia ini kita sudah siapkan diri kita bahwa hakikat daripada takwa itu adalah ketika kita mampu mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan. Saudara-saudara sedang kemajuan yang dirahmati Allah, di awal khutbah tadi Hati membacakan satu ayat di surah Al-Isra ayat 57 yang berbunyi, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura.
yaitu orang-orang yang mereka itu berseru mencari bagaimana mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut kepada siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna azab rabbuka kana mahjura, sesungguhnya siksa Allah itu sangat ditakuti. Bahwa sesungguhnya ada satu kata-kata yang perlu kita ambil dari ayat ini, yaitu aqrab. Siapa sebenarnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dalam bahasa istilah Arab wali, aqrab, waliya, auliyaullah. Siapa sebenarnya wali Allah itu? Kekasih Allah ialah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa waliullah itu ialah orang-orang yang rezekinya datang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang rezekinya datang tidak disangka-sangka. Bahkan ciri-ciri wali Allah itu adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wali Allah itu adalah orang-orang yang peduli kepada fakir miskin dan suka menjamu tamu. Bahkan dalam satu riwayat di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi yang waktu itu golongannya punya perselisihan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dalam keputusan perselisihan itu si Yahudi ini akan dibunuh, dihukum mati. Pada saat mau dilakukan eksekusi oleh Nabi Muhammad SAW, didatangi malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, saya mendapat perintah dari Allah, Yahudi yang mau dihukum mati ini jangan dihukum mati. Kenapa kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril? Karena dia yang selalu peduli kepada fakir miskin, dan dia selalu menjamu dan memuliakan tamunya. Akhirnya tidak jadi. Artinya apa? Si Yahudi pun terheran-heran. Ya Rasulullah, kenapa saya tidak jadi dihukum mati? Apa kata Nabi Muhammad? Pada saat kita tadi mau melaksanakan hukuman mati kepada malaikat Jibril mendatangi saya. Terus apa katanya? Katanya kamu adalah orang yang sangat peduli kepada fakir miskin dan suka menjamu tamu. Makanya tidak jadi dihukum mati. Akhirnya si Yahudi itu masuk Islam. Artinya apa? Jangan kita berpikir bahwa aulia Allah itu adalah orang yang punya kehebatan, misalnya bisa terbang atau bisa menghilang, meskipun mungkin dengan kedekatannya itu kepada Allah seolah-olah dia menguasai dunia ini sangat kecil, bisa saja dia pergi kemana-mana. Tapi bahwa aulia Allah itu adalah orang-orang yang punya kedekatan dan giroh beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berhenti melakukan ibadah-ibadah kepada Allah karena dia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis kudusi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantahu bil harbi." Siapa-siapa yang memusuhi aulia, siapa-siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah dalam hadis kudusi, bahwa dia seolah-olah mengajak perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau aulianya, kekasihnya, orang-orang yang dekat kepadanya dimusuhi oleh orang-orang. Tapi bagaimana seorang aulia Allah itu adalah orang yang terus-menerus berupaya dengan kewajiban-kewajiban yang ada, dia selalu konsisten dan terus-menerus konsisten dengan amal-amal yang nawafil, yaitu amal-amal sunnahnya. Ketika seseorang itu sudah menjadi aulia Allah, bahwa apa kata Allah? Mulutnya itu adalah sudah menjadi mulut saya. Artinya apa? Kata-kata yang keluar dari mulutnya pun sudah kata-kata dari Allah. Bahkan dari telinga yang didengarkannya adalah sudah telinga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangan, kaki
dan semua badannya pun semua sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengambil sembarangan. Dia tidak akan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang sembarangan, yang maksiat. Tentunya sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang sudah mencapai derajat aulia Allah adalah orang-orang yang punya ghirah untuk terus-menerus melakukan kedekatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia hadir dalam sebuah masyarakat sekitarnya menjadi lebih baik, tentunya kehadiran dia dalam sebuah kondisi atau wilayah membuat sekitarnya menjadi lebih baik. Itulah aulia Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, bagaimana kita bisa sampai kepada tingkat aulia Allah adalah ketika kita sudah mampu melakukan ibadah-ibadah yang wajib tentunya, bahkan ketika kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi dia kita lakukan secara konsisten dan kontinu. Tidak hanya hari ini kita lakukan, besok tidak lagi, tapi ketika kita mampu melakukan ibadah-ibadah sunnah, tentunya ibadah sunnah itu yang terus-menerus kita lakukan tanpa ada terputus-putusnya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa memotivasi diri kita untuk terus-menerus ketika kita menjumpai aulia-aulia Allah, kita doakan, kita minta doa kepadanya agar dia mendoakan kita, karena doa-doa aulia Allah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang pengasih, yang dermawan, bisa jadi dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa antahu amanaha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu anhu arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.